Nabi, kalau kau meninggal dalam kondisi jimat ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Mengerikan, karena syirik. Rasulullah SAW mengatakan at-tiwala itu syirik. Tiwala itu sejenis jimat. Tiwala itu kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini termasuk masyarakat yang kaya akan tradisi. Seperti misalkan kita memakai azimat. Bahkan hampir di Indonesia sendiri mayoritas umat Islam itu menggunakan azimat itu. Baik itu dijadikan gelang, dipakai sebagai gelang, atau dikalungkan, atau dibuat sabuk dan lain sebagainya. Ini sudah mengakar hingga kemudian pada zaman yang sudah berkembang seperti sekarang ini banyak sekali ada kritik-kritik pada tradisi ini, pada budaya ini, dan mereka mengatakan bahwa kita yang menggunakan azimat, membawa azimat itu dianggap syirik, dianggap kafir oleh orang Wahabi itu. Nah, tentunya jika benar kita betul-betul kafir, maka berarti mereka telah mengkafirkan hampir mayoritas ya. Coba kita telusuri. Artinya biasanya kalau di masyarakat kita, kecenderungan masyarakat kita, tradisi-tradisi yang dipraktekkan oleh masyarakat kita itu banyak, kalau dicari akar-akar ilmiahnya banyak. Khusus misalkan persoalan yang berkaitan dengan azimat, itu ternyata ketika ditelusuri sudah ada di zaman Nabi, sudah dipraktekkan di zaman Nabi. Artinya menggunakan azimat, membawa azimat ini termasuk praktek-praktek salaf, sudah dilakukan oleh salaf. Maka dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Haddatsana Yazid akhbarana Muhammad bin Ishaq an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kalimatin yaquluhunna inda naum. Jadi dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwasanya Nabi itu mengajari kita tentang kalimat yang diucapkan ketika tidur, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyuh turun. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita hendak tidur. Maka Abdullah bin Umar, dari riwayat ini Abdullah bin Umar telah mempraktekkan, artinya mengajarkan kepada orang-orang yang dia jumpai. Ketika dijumpai itu diajari doa ini, khususnya kepada anak Abdullah bin Umar sendiri. Dan misalkan untuk anak yang belum bisa menghafal doa ini, maka Abdullah itu menuliskannya. Jadi doa ini ditulis, kemudian fa'allaqaha fi qulubi. Jadi Abdullah bin Umar sendiri itu telah menulis doa ini, kemudian dikalungkan kepada anaknya. Nah, ini kan azimat. Artinya kalau misalkan memang orang yang membawa azimat itu kafir, ya syirik, ya berarti Abdullah bin Umar syirik. Dan Abdullah bin Umar merupakan salah satu dari sahabat Nabi. Artinya kita mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini akar. Ternyata akar tradisi kita itu berakar dari salaf dan berakar dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang doa indan naum, ketika mau tidur. Namun Abdullah sendiri mempraktekkan bagi orang yang tidak menghafal itu dikalungkan, ini kan azimat. Sudah jelas ini namanya menggunakan azimat atau membawa azimat agar selamat. Artinya ditabar, jadi berkah dari azimat itu bukan berarti meyakini bahwa azimat ini punya pengaruh. Tetap kepada keyakinan bahwa yang memberikan pengaruh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekali riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi itu
itu mencukur rambut, mereka rebutan ngambil rambut Nabi. Jadi mereka rebutan. Dari riwayat, banyak riwayat ada di kitab Usdul Wabah, itu ada keterangan bahwa Khalid bin Walid itu pada suatu ketika umroh, dan ketika Nabi mencukur rambutnya, maka para sahabat pada saat itu juga rebutan rambut Nabi, dan kebetulan Sayyidina Khalid itu mendapatkan rambut Nabi di ujung kepala Nabi. Setelah itu Sayyidina Khalid ini memesan kopiah dari Sudan, kopiah Sudania, dan rambut Nabi itu ditaruh di kopiah itu. Kemudian beliau mengatakan, fama wajjahtu wajhan, kata Nabi, kata Khalid bin Walid, saya tidak pernah menghadapi suatu peperangan melainkan saya mendapatkan kemenangan. Nah, ini kan barokah dari rambut Nabi. Ini kan azimat dari atar Nabi, dari bekas-bekasnya Nabi. Artinya sahabat Khalid sudah melakukan hal demikian, sehingga ketika, dan ini jelas riwayatnya sahih, bahkan ketika perang Yarmuk, kalau nggak salah, ketika perang Yarmuk, kopiah Sayyidina Khalid ini jatuh, dan Khalid itu mencarinya, hampir sama sahabat-sahabat yang lain ditegur, karena seperti orang tidak menyadari bahaya yang mengancam. Dia mencari kopiah itu kemana-mana. Akhirnya Sayyidina Khalid mengatakan bahwa dalam kopiah itu ada rambut Nabi. Nah, ini praktek di masa sahabat. Artinya azimat ini sudah ada secara praktis itu di masa Nabi dan di masa sahabat. Sehingga tidak dibenarkan bahwa kita yang melakukan hal demikian itu mempraktekkan praktek-praktek kesyirikan. Ya, ini karena bahkan dalam tradisi sahabat itu ada salah satu sahabiah yang perempuan itu pernah didatangi oleh sahabat yang lain, kemudian dia mengeluarkan rambut Nabi. Jadi mereka itu sudah terbiasa menyimpan hal-hal yang menarik, yang unik. Jadi menyimpan hal-hal yang unik. Ya, kebetulan ya pada saat itu mereka beranggapan karena itu milik Nabi kan unik. Mereka simpan. Litabaruk juga. Nah, kemudian di abad selanjutnya itu di masanya Imam Syafi'i, setelah beliau punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu pernah mengutus salah satu dari muridnya untuk meminta kaos yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi untuk meminta kaos yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika muridnya Imam Syafi'i itu datang kepada Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ada salam dari guru kami, kata muridnya itu, beliau meminta kaos, meminta baju dalamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mau memberikan yang baru, namun kata murid itu, kata guru itu meminta kaos yang ini, kaos dalam, kaos yang sudah dipakai. Kemudian dikasih kaos itu, dan oleh Imam Syafi'i dijadikan ketika beliau sakit itu sama beliau dijadikan, dipasukkan kain, diperas dan dibuat obat sakit. Nah, ini kan sama hal demikian. Artinya athar sholihin, bekas-bekas dari orang-orang soleh atau hal-hal unik yang menempel kepada orang-orang soleh, kemudian kita jadikan, disimpan, kita ambil berkahnya, itu berarti tidak berarti kita meyakinkan, tidak berarti kita meyakini bahwa bekas-bekas itu punya pengaruh, sama seperti Allah memberikan pengaruh. Hanya karena bekas itu adalah bekas orang yang dicintai Allah, maka ada berkah di situ, ada berkah yang kemudian berkah itu bersamaan dengan kehendak Allah bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu cara paham saya kira yang perlu disadari oleh orang-orang Wahabi itu ketika mereka mau melihat tradisi-tradisi kita. Nah, ini yang perlu yang tidak mereka paham. Sehingga kembali ke tadi,
Jika mereka tetap demikian ngotot mau mengatakan kita yang membawa zimat, yang menggunakan azimat itu kita syirik, maka berapa juta, maka hampir ya seluruh umat Islam itu berarti telah dikafirkan kecuali yang mengikuti mereka. Jadi tidak bisa dibenarkan. Dan memang begini, Allah Ta'ala itu memberikan berkah itu ditempel kepada orang soleh, memberikan berkah ditempelkan kepada suatu benda yang berkah. Makanya ketika Allah berbicara tentang Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, artinya Mekah mubarak. Jadi berkah ditempelkan, berkah dikaitkan dengan suatu benda. Atau kadang berkah dikaitkan dengan seorang, misalkan Nabi Isa. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, Allah mengatakan bahwa Nabi Isa itu memberikan berkah. Jadi mubarakan haitsu ma kuntu, aina ma kuntu, kata Nabi Musa. Jadi saya itu kata Nabi Musa mubarakan, bisa memberikan berkah dimanapun saya berada. Nah ini salah satunya. Artinya maka juga tentang ketika Allah berbicara tentang Siti Maryam, itu kaitannya barokah dengan tempat. Ketika Nabi Zakaria mendapati Siti Maryam, itu ada makanan di depannya. Maka Nabi Zakaria berkata, qala anna laki hadza. Kata Siti Maryam, qala huwa min indillah. Akhirnya hunalika da'a Zakaria rabbih. Dan disitulah kemudian Nabi Zakaria berdoa. Jadi tempat yang ditempati oleh Siti Maryam dan di situ ada kekeramatan kemudian dijadikan tempat berdoa oleh Nabi Zakaria untuk meminta keturunan. Dan Allah akhirnya menjadikan keturunan. Itu hanya benda mati, tempat Siti Maryam benda mati. Makanya Sayyidina Umar juga pernah mengatakan ketika berbicara tentang Hajar Aswad, kata beliau, seandainya itu kamu hanya batu, seandainya tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mencium Hajar Aswad, maka di saya tidak akan mencium. Kan hanya benda mati. Nah, itu maksudnya dengan dari barokah. Banyak sekali keterangan-keterangan. Misalkan ketika Nabi wudhu mereka berebutan air Nabi sampai hampir saling bunuh, hampir mereka itu berada pada titik bahaya karena rebutan itu.